Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi malam ini kita akan mempelajari tentang tips mencintai diri sendiri, ya. Nah, di slide yang pertama ini ada mengenali nilai dan kualitas Anda. Ada yang paham maksud di sini? Tidak. Oke. Nah, jadi mengenali nilai dan kualitas kita itu, jadi maksudnya adalah mengerti dan menghargai berbagai kelebihan yang kita punya sebagai individu. Nah, ini tuh butuh waktu buat introspeksi dan refleksi untuk mengenalin apa aja yang bikin diri kita unik, bikin diri kita berharga, bikin diri kita yang termasuk oleh sifat-sifat positif, terus skill, pencapaian, dan karakteristik yang bedain kita dari orang lain. Nah, jadi dengan mengenalin dan menghargai nilai-nilai ini, kita tuh bisa membangun rasa percaya diri dan kebanggaan pada diri sendiri. Yang penting banget buat cinta sama diri sendiri. Kalian pernah nggak di sini kayak merasa insecure, tapi karena kita ngerasa kita punya kelebihan tersendiri. Ada yang pernah? Jadi kita rasa percaya diri kita tuh lebih maju. Bener nggak? Benar banget. Ya, Nah, oke. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke paham. lanjutnya ya. Nah, yang kedua ini, hargai prestasi dan kelebihan Anda. Oke, aku mau minta satu orang buat dibaca. Siapa yang bersedia? Aku Oke, Syaibah, boleh tolong bacain ya. hargai prestasi dan kelebihan Anda. Yang pertama yaitu ada buat daftar prestasi Anda. Yang kedua, rayakan setiap pencapaian. Yang ketiga, berikan apresiasi pada diri. Yang keempat, tetapkan tujuan realistis. Yang selanjutnya, minta umpan balik dari orang. Selanjutnya, berikan penghargaan kepada diri. Lanjut, refleksi diri secara berkala dan berbagi pengalaman kepada orang. Nah, sampai sini pasti paham ya maksudnya dari buat daftar prestasi, rayakan setiap pencapaiannya, beri apresiasi pada diri sendiri. Paham kan? Ya, pasti ya, paham. Jadi maksudnya Paham. rayakan setiap pencapaian. Misalnya kita sudah nazar nih, atau udah janji sama diri kita, UAS nanti kita harus dapat nilai A, UAS nanti kita harus dapat IPK misalnya 3,8. Nah, kita berhasil buat pencapaian di 3,8. Nah, kita rayain nih pencapaian kita. Misalnya dengan mentraktir diri kita sendiri, jajan yang banyak, atau membelikan apa ya, hadiah buat diri kita sendiri itu ya. Paham sampai sini? Ya, lanjut ya. Selanjutnya ini ada berbicara dengan bahasa yang penuh kasih kepada diri sendiri. Nah, maksudnya apa ya? Ada yang paham? Kita harus Oke. Nah, mengapresiasi diri sendiri. ya betul. Ada lagi? Oke. Nah, jadi maksudnya ini adalah ngomong baik-baik sama diri sendiri itu penting banget ya, guys. Karena apa? Karena cara kita ngomong ke diri sendiri itu ngaruh ke kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan kita. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang positif dan mendukung, kita lebih jadi percaya diri gitu. Kurang stres juga iya, terus lebih tahan banting ngadepin tantangan. Misalnya yang kita ucapkan atau kita ngeliat orang lain nih, atau misalnya Adele ngeliat Iba nih selalu ngejawab pertanyaan dari dosen atau pertanyaan dari orang lain gitu. Nah, jadi jangan merasa insecure. Harus lebih kayak, oh mungkin si Saibah ini emang pengetahuannya lebih pengen tahu gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak ngomongin Saibah yang kayak
oh mungkin si Iba itu gini 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 gini. Lebih baik berarti apa? Adele ini bertanya juga kepada dosen ini. Paham nggak? Ya, oke. Kita lanjut biar gak lama ya. Nah, terima diri Anda apa ini ya? Terima diri Anda sepenuhnya. Ada yang mau sukarelawan membaca selain Syahibah? Bintang. Oke, boleh Saudari Bintang. Terima diri Anda sepenuhnya, yaitu berhenti membandingkan diri, memaafkan diri atas kesalahan, kenali dan hargai nilai Anda, terima kekurangan Anda, berbicara dengan diri sendiri, lalu belas kasih terhadap diri sendiri, tentukan batasan diri sendiri, terlibat dalam komunitas, cari dukungan dari orang-orang, dan praktikkan perhatian dan kehadiran. Maaf, mic-nya masih mati. Oke, maaf ya. Aku mau Wulan kasih contoh dari memaafkan diri atas kesalahan. Ada Wulan? Ya mungkin kalau dari aku tuh kalau maafin diri tuh kayak nerima gitu terus ke depannya nggak bakal ngulangin kesalahan lagi yang sama kayak gitu aja sih. Iya, betul. Oke, terima kasih Wulan. Sekarang aku mau Adele buat kasih contoh dari cari dukungan dari orang-orang. Gimana, Del? Validasi kali ya. Kayaknya gue udah bener nggak sih kayak gini, aku udah bagus nggak sih kayak gini, aku cantik nggak sih, gitu kan. Ya, bisa bisa dari validasi juga. Terus bisa misalnya mau belajar tentang kesehatan ya, kesehatan tentang kesehatan misalnya. Kan Saiba nih dari kesehatan, tim kesehatan, Wulan juga gitu. Nah, Adele nih mau lebih mendalami dari belajar tentang kesehatan bisa ke Wulan atau Saiba. Dukung dong gitu. Ajarin gue nih gimana kesehatan yang berkelanjutan gini 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 gitu ya. Nah, oke, slide selanjutnya lakukan aktivitas yang bikin kita meningkatkan diri kita sendiri. Nah, ini tuh maksudnya adalah aktivitas yang bikin kita tuh berkembang dan ningkatin kualitas hidup kita. Jadi bisa macam-macam, kayak baca buku yang bernambah wawasan, ikut kursus, atau pelatihan buat ningkatin skill ya. Kayak Bintang ya, misalnya suka dalam bahasa Mandarin, ikut kursus bahasa Mandarin ya. Lalu Adele juga suka Korea, terus ikut kursus Korea. Nah, langsung terus setelah itu ada olahraga biar biar tubuh kita tuh tetap sehat atau ngejalanin hobi yang bikin kita kreatif dan happy. Misalnya ada yang hobi diri aku sendiri nih, hobi nyanyi. Nah, banyak-banyakin nyanyi gitu. Gimana biar caranya kita lebih percaya diri, wah suara kita biar lebih bagus gimana, gimana caranya hobi kita lebih meningkat gitu, paham? Oke, nah selanjutnya ada beri diri Anda waktu untuk bersantai. Maksudnya apa sih? Ini tuh penting banget ya buat kita. Karena apa? Karena nggak selamanya kita itu harus melakukan kegiatan. Kalau misalnya kita tiap hari melakukan kegiatan, pasti nanti tubuh kita juga pasti harus apa ya? Harus istirahat. Kadang jadi gak maksimal kalau harus dipaksain gitu. Nah, jadi kasih waktu buat santai ini kita harus sisihin waktu buat kita istirahat dan ngelakuin aktivitas yang asik atau menenangkan tanpa tekanan atau tuntutan. Nah, ini penting banget buat ngurangin stres. Terus kita nge-charge energi kita lagi, misalnya seperti tidur, istirahat yang cukup atau bonus dalam kita melakukan aktivitas yang lebih gitu ya. Habis itu dan menjaga keseimbangan antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, waktu santai ini tuh bisa diisi apa aja ya sesuai
apa yang kalian mau gitu. Misalnya jalan-jalan atau makan-makan atau curhat sama orang lain atau cuma duduk diem buat meditasi juga bisa ke danau yang tenang, nenangin pikiran, jernihin pikiran gitu atas masalah yang lain. Paham? Oke, lanjut. Tanamkan kebiasaan positif dalam pola pikir. Oke, boleh saudari Adel dibaca. Tanamkan kebiasaan positif dalam pola pikir. Berarti mengembangkan dan memelihara cara berpikir yang konstruktif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif, berfokus pada solusi daripada masalah, serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Kebiasaan ini dapat dibangun dengan praktik rutin seperti jurnal syukur, meditasi, dan refleksi diri. Oke, sampai sini ada yang paham nggak maksudnya? Paham ya, mungkin. Jadi apa-apa yang kita tanamkan di pikiran kita itu harus pikir positif gitu. Ngelihat hal yang lain jangan langsung seuzon. Terus buat diri sendiri, misalnya mau ulangan, bisa nggak ya, harus tanamin diri kita bisa. Dipilih jadi ketua organisasi ini, bisa nggak ya, harus bisa. Nah, bisa ini tuh biar apa? Biar kita juga dapat pengalaman yang banyak, belajar juga. Jadi bukan hanya percaya dengan diri sendiri, kita bisa, tapi tanpa melakukan. Ya, nah, selanjutnya, jalanin hubungan yang sehat dengan orang lain. Membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, penuh kasih sayang, dan saling menghormati dengan orang-orang di sekitar Anda. Hubungan sehat ditandai dengan komunitas terbuka, saling menghargai, dapat dukungan emosional yang tulus. Nah, ini tuh melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, menghormati batasan masing-masing, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Hubungan yang sehat juga memungkinkan Anda untuk merasa diterima dan dihargai, yang penting untuk kesejahteraan emosional dan mental. Nah, di sini bukan jalin hubungan dengan laki-laki atau lawan jenisnya ya, bukan. Tapi gimana kita beradaptasi oleh lingkungan kita, gitu. Lingkungan kita, misalnya teman-teman kita yang dekat sama kita ini baik apa enggak, lingkungannya bagus apa enggak, gitu. Ya, jangan yang lingkungannya sering ngegosip, atau misalnya yang lingkungannya sering pulang malam gitu, tapi tanpa tujuan yang bermanfaat itu ya. Jadi kita harus jaga sikap atau jaga diri dengan diri kita sendiri. Nah, lanjut. Yang terakhir ini, apresiasi dan rayakan kecantikan unik dalam dirimu sendiri. Maksudnya apa? Nah, ini tuh kita menghargai dan merayain keunikan yang kita punya. Nah, baik dari penampilan, karakter, maupun kemampuan. Nah, jadi setiap orang ini kan punya kombinasi sifat, pengalaman, dan bakat yang bikin mereka ini beda dari yang lain gitu. Dengan menghargai aspek-aspek ini, kita bisa membangun rasa percaya diri dan cinta diri yang lebih kuat. Nah, rayain keunikan kita ini bisa dengan berbagai cara. Nah, yang pertama ini kayak merawat diri, kayak kita skincarean nih kan, kita beli skincare buat apa? Buat kita cantik, walaupun harganya yang ya lumayan ya gitu. Nah, terus merawat diri pakai baju yang bikin kita pede, atau ambil waktu buat merenung dan bersyukur atas kualitas yang bikin kita istimewa. Jadi ya jangan lupa juga untuk bersyukur apa yang Allah beri untuk kita. Nah, oke, mungkin sampai situ. Ada yang mau bertanya? Saya, Oke, saudari Adele. izin tanya Kak, bagaimana cara Kakak untuk memastikan memiliki waktu istirahat yang cukup? Oke, nah jadi buat memastikan waktu istirahat yang cukup itu bisa pakai timer ya. Misalnya, jadi kayak istirahat kan nggak harus tidur gitu. Misalnya kita habis belajar setelah 2 jam atau 1,5 jam, kita istirahat lah. Istirahatnya dengan apa? Bukan scroll-scroll kayak gitu, tapi kita duduk, santai, makan, minum. Nah, pokoknya ya nggak harus lama gitu, tapi yang penting bikin kita tenang, nggak
terburu-buru gitu. Nah, terus setiap beberapa jam ambil istirahat yang lebih lama buat makan atau rebahan, tiduran kayak gitu. Pokoknya jangan lupa buat nyisihin waktu yang santai gitu. Kita chill aja dan ngelakuin hal-hal yang kita suka. Pokoknya santai itu penting, istirahat itu penting untuk kesehatan diri kita sendiri juga. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Saiba. Saya mau nanya, dari materi yang sudah Anda jelaskan, apa arti menyayangi diri sendiri bagi saudari Ica? Makasih, udah itu aja. Menyayangi diri sendiri bagi aku itu eh sudah melakukan hal yang positif ya. Misalnya, seharian ini belajar tampil pede gitu, nggak insecure sama apapun. Kalaupun emang ada rasa insecure ya sama orang lain, harus cepat-cepat sadar aja sih. Kita harus langsung, oh bersyukur nih masih punya kaki, masih punya mulut, masih dikasih hidup, masih dikasih sehat aja itu udah bersyukur ya. Nah, terus menyayangi diri sendiri itu kan karena kita sudah eh apa ya, misalnya sedekah atau misalnya kita udah bangun pagi nih, bangun pagi tuh udah paling sayang sama diri sendiri gitu, karena kapan lagi bisa bangun pagi, terus misalnya sedekah dalam setiap hari itu gitu, gitu aja sih Saiba. Oke, sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila sudah mengganggu waktu istirahatnya. Uh, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.